Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan yang ke-7 ini, yakni mata kuliah ISD, IBD, IAD, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu alamiah dasar, yang mana pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas tentang wawasan umum ilmu sosial dasar. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang wawasan umum ilmu sosial dasar, maka pada pertemuan ini kita berdoa terlebih dahulu, semoga perkuliahan ini manfaat ilmunya, dan semoga pertemuan yang ke-7 ini membawa pertemuan yang penuh barokah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada pertemuan yang ke-7 ini adalah membahas tentang wawasan umum ilmu sosial dasar. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar sebagai komponen dari mata kuliah dasar umum atau MKDU mempunyai tema pokok perkuliahan, yaitu membicarakan hubungan timbal balik antara manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekelilingnya. Hubungan ini dapat diwujudkan ke dalam realitas sosial, dan realitas sosial ini yang menjadi titik perhatiannya. Jadi saudara-saudara mahasiswa, ilmu sosial dasar berperan untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, mata kuliah ilmu sosial dasar ini merupakan suatu usaha yang dapat diharapkan memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk melengkapi dalam memahami gejala-gejala sosial, agar daya tangkap dan tanggap, persepsi dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial dapat ditingkatkan, sehingga kepekaan mahasiswa pada lingkungan sosialnya menjadi lebih mendasar dan mendalam. Untuk itu, saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu sosial dasar dapat dipahami sebagai pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial dengan menggunakan fakta, konsep,
dan teori-teori yang diperoleh dan dikembangkan oleh berbagai bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu sosial. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ilmu sosial dasar sebagaimana halnya dengan ilmu budaya dasar dan ilmu alamiah dasar bukanlah pengantar suatu bidang keahlian ilmu-ilmu sosial tertentu seperti pengantar ilmu politik, pengantar sosiologi, pengantar antropologi, dan sebagainya. Akan tetapi, saudara-saudara, menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang ilmu sosial seperti geografi sosial, sosiologi, antropologi sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, psikologi sosial, dan sejarah dengan tujuan untuk menanggapi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa mata kuliah ilmu sosial dasar diharapkan dapat berfungsi sebagai pembekalan pengetahuan dan kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kemudian, bagaimana tujuan dan untuk apa dan apa tujuan mempelajari ilmu sosial dasar? Rancangan pembelajaran pada umumnya dan hasil yang akan diperoleh pada khususnya dari tamatan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi orang yang pakar dalam bidang spesialisasinya saja, meskipun hal itu merupakan tugas utama perguruan tinggi. Bersamaan dengan itu, diharapkan pula bahwa berbagai macam kemampuan profesional tersebut membentuk kepribadian pada diri mahasiswa sebagai generasi muda dan warga masyarakat yang baik. Agar sebagai warga masyarakat yang baik, maka kepribadian tersebut harus ditumbuh kembangkan pada mahasiswa selama menempuh proses pendidikannya. Hal ini sesuai dengan arahan Dirjen Dikti sebagai berikut: pemilikan cakrawala yang luas disertai dengan wawasan matang seimbang dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakatnya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kenyataan tersebut masih tetap dirasakan sampai sekarang ini. Dengan banyaknya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang dipersiapkan hanya sebagai tenaga ahli yang berpengetahuan secara khusus dan mendalam, sehingga orientasi dan wawasan sosialnya menjadi sangat sempit. Padahal sumbangan pemikiran dan adanya komunikasi ilmiah antar disiplin ilmu diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang demikian kompleks. Seiring suatu permasalahan sosial dirasakan sudah tuntas dengan melalui pendekatan disiplin ilmu tertentu, ternyata belum dipandang dari sudut pandang disiplin ilmu yang lain, maka merupakan suatu masalah yang besar. Hal yang lain, sistem pendidikan di perguruan tinggi kita menjadi hal yang sangat elit
bagi masyarakat kita sendiri. Hal yang lain, sistem pendidikan di perguruan tinggi kita menjadi hal yang sangat elit bagi masyarakat kita sendiri, yang hanya menekan untuk mencetak keahlian keilmuan tertentu saja, sehingga terkesan kurang akrab dengan lingkungan masyarakatnya dan tidak mengenali dimensi-dimensi lain di luar disiplin keilmuannya. Perguruan tinggi seolah-olah menjadi merana gading yang banyak menghasilkan sarjana-sarjana tukang, sehingga para sarjana tersebut tidak atau kurang peka terhadap denyut kehidupan yang ada dalam masyarakatnya, sehingga apa kebutuhan serta bagaimana perkembangan kehidupan masyarakatnya itu kurang mendapatkan perhatian. Saudara-saudara, para mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai upaya untuk mengatasi kegusaran atas keprihatinan para cendekiawan tersebut, maka perlu diberikannya mata kuliah ilmu sosial dasar sebagai pelengkap untuk menyempurnakan pembentukan karakter para calon sarjana yang paripurna sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, sebagai upaya untuk mengatasi kegusaran atau keprihatinan para cendekiawan tersebut, maka perlu diberikannya mata kuliah ilmu sosial dasar sebagai pelengkap untuk menyempurnakan pembentukan karakter para calon sarjana yang paripurna sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajarnya mempunyai ciri-ciri tersendiri dengan lebih banyak menghasilkan problema-problema sosial, scientist oriented, lebih banyak mengaitkan problema-problema sosial oriented yang dirasakan dan nyata di masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenaga ahli yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan memiliki 3 jenis kemampuan, yaitu kemampuan akademis, kemampuan personal, dan kemampuan profesional. Dengan pembentukan ketiga kemampuan ini merupakan keharusan bagi seorang. Dengan pembentukan ketiga kemampuan ini merupakan keharusan bagi semua calon sarjana yang nantinya terjun dan masyarakat menunggu di rumahnya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, tenaga ahli yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan memiliki 3 jenis kemampuan, yaitu kemampuan akademis, kemampuan personal, dan kemampuan profesional. Dengan pembentukan ketiga kemampuan ini merupakan keharusan bagi semua calon sarjana yang nantinya terjun dalam masyarakat. Penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan akademik adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan tertentu, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis, mempunyai kemampuan konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah yang dihadapi, serta mampu menawarkan alternatif pemecahannya. Yang kedua, kemampuan personal adalah
kemampuan kepribadian. Dengan kemampuan ini, para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan sehingga menunjukkan sikap tingkah laku dan tindakan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, memahami dan mengenal nilai-nilai keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, serta memiliki pandangan yang luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah sosial, berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kemampuan profesional adalah kemampuan dalam bidang profesi tenaga ahli yang bersangkutan. Dengan kemampuan ini, para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam profesinya. Kemampuan profesional ditanamkan kepada para mahasiswa sebagai calon tenaga ahli melalui program pendidikan umum atau lazim, disebut mata kuliah dasar MKTU. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kemudian kita membahas tentang ilmu sosial dasar sebagai komponen mata kuliah dasar atau umum atau MKTU. Saudara-saudara para mahasiswa, saudara-saudara para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi masalah-masalah sosial yang demikian kompleksnya dan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, demikian pula untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan negara yang juga semakin kompleks, maka perlu diselenggarakan program-program pendidikan dasar umum. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tujuan dari pendidikan dasar umum di perguruan tinggi adalah satu, sebagai usaha membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang baik. Yang kedua, untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan sosial. Yang kedua, untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan sosial yang timbul dalam masyarakat. Yang ketiga, memberi pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mereka mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pemikiran dari para ahli berbagai disiplin ilmu untuk pengetahuan, disiplin ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian memudahkan mereka berkomunikasi. Jadi saudara-saudara mahasiswa, pendidikan dasar umum yang menitik beratkan pada usaha untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa pada dasarnya berbeda dengan mata kuliah bantu yang bertujuan untuk menopang keahlian mahasiswa. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan dasar umum yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang kemudian terkenal dengan mata kuliah dasar umum MKDU dikelompokkan menjadi dua bagian. Pada kelompok pertama diharapkan dapat memberikan dasar pedoman-pedoman untuk bertindak, berperilaku sebagai warga negara yang terpelajar yang meliputi mata kuliah agama, Pancasila, kewiraan. Ketiga mata kuliah kelompok pertama tersebut
merupakan mata kuliah intrakurikuler yang diwajibkan kepada semua mahasiswa yang dinilai dan ikut menentukan kenaikan tingkat jenjang pendidikan di samping ujian-ujian mata kuliah yang lain. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kelompok kedua diharapkan dapat membantu kepekaan mahasiswa berkenalan dengan lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan alamiah yang meliputi mata kuliah ilmu sosial dasar, ilmu alamiah dasar, dan ilmu budaya dasar. Ketiga mata kuliah dasar tersebut diwajibkan untuk diikuti bagi semua mahasiswa dengan ketentuan bahwa mahasiswa bidang pengetahuan keahlian berada di dalam ruang lingkup perhatian salah satu mata kuliah dasar tersebut tidak diwajibkan mengikuti mata kuliah yang bersangkutan. Ketiga mata kuliah dasar tersebut diwajibkan untuk diikuti bagi semua mahasiswa dengan ketentuan bahwa mahasiswa bidang pengetahuan keahlian berada di dalam ruang lingkup perhatian salah satu mata kuliah dasar tersebut tidak diwajibkan mengikuti mata kuliah yang bersangkutan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dewasa ini mata kuliah pada kelompok pertama telah diselenggarakan pada setiap perguruan tinggi, sedang pada mata kuliah kelompok kedua ini belum diselenggarakan secara merata. Mata kuliah pada kelompok kedua ini masih dirasakan adanya kelangkaan para pengajarnya dengan keahlian yang khusus di bidang tersebut. Saudara-saudara para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tujuan dari MKDU mata kuliah dasar umum adalah menghasilkan warga negara yang berpredikat sarjana yang berkualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengalaman nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi yang mendahulukan kepentingan nasional dan kepentingan sebagai upaya nasionalnya. Saudara-saudara para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang kedua, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi permasalahan kehidupan baik sosial, politik, kebudayaan maupun pertahanan keamanan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di sini ada yang saudara-saudara mahasiswa, yang keempat, memiliki wawasan budaya yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan secara bersama-sama maupun berperan serta meningkatkan kualitasnya maupun lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta di dalam pelestariannya.
Yang keempat, memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama maupun berperan serta meningkatkan kualitasnya maupun lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta di dalam pelestariannya. Saudara-saudara mahasiswa, rangkuman kesimpulan pertemuan ke-7 dalam mata kuliah IAD IBT ISD dengan topik wawasan umum ilmu sosial dasar ini, maka kita bisa merangkum sebagai berikut. Yang pertama, ilmu sosial dasar merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi kajian utama dalam pembahasan ilmu sosial dasar adalah tingkah manusia dalam bersosial atau bermasyarakat dan dasar yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan tingkah laku tersebut. Yang kedua, kesimpulan pertemuan kita siang ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari mempelajari ilmu sosial dasar diantaranya adalah agar kita mengetahui latar belakang lahirnya tingkah laku seseorang manusia dalam berinteraksi dengan orang lain dan dasar lahirnya tingkah laku tersebut. Dengan mengetahui latar belakang dan dasar lainnya tingkah laku seseorang, maka kita bisa bersikap bijaksana dalam menilai dan melakukan tindakan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun Anda berada, ilmu sosial dasar sangat penting untuk dipelajari karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya berkomunikasi selalu membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat kesimpulannya adalah ilmu sosial dasar di lingkungan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi Islam, baik negeri atau swasta, menjadi mata kuliah dasar umum. Artinya mata kuliah ini wajib diberikan kepada mahasiswa lintas fakultas dalam program studi dan program studi. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikianlah perkuliahan pada pertemuan yang ke-7 ini dengan tema wawasan umum ilmu sosial dasar. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita berjumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.